Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun jumpa lagi dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Baik, kita kali ini akan sama-sama membahas terkait dengan kurikulum merdeka, terkait dengan capaian pembelajaran. Karena kurikulum merdeka saat ini menggunakan capaian pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian juga ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Baik, kita mulai bersama-sama. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga memberikan masukan serta komentar-komentar agar video ini lebih bagus dan juga bermanfaat untuk saya dan kita semua untuk terus sama-sama belajar. Baik, kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya atau fase. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara, dan alat untuk menempuh perjalanan tersebut yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. Dalam mencapai CP, kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan. Setiap satuan pendidikan dipersilakan mengatur strategi efektif untuk mencapai CP sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Oke, dari semua pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa CP ini merupakan tujuan umum ya dari sebuah proses pembelajaran. Kemudian kita ada waktu untuk mencapainya, yaitu fase. Bagaimana kita mencapai CP? Maka disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kemampuan di sekolah kita masing-masing, serta potensi-potensi yang ada. Oleh karena itu nanti memang CP yang diturunkan ke TP ini disesuaikan tujuan pembelajarannya dengan kemampuan sekolah masing-masing. Kemampuan itu termasuk kemampuan anak didik, kemudian kemampuan alat-alat yang ada di sekolah, kemampuan guru, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, garis finish CP ada di akhir kelas 12. Jadi garis finish. Jadi CP ini ada garis finish di akhir kelas 12. Untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase. Nah, ini kita masuk ke pengertian fase. Setiap fase lamanya 1 sampai 3 tahun. Ini kita bisa perhatikan teman-teman. Setiap fase lamanya 1 sampai 3 tahun. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan jelas karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Fase memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan, kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar siswa. Dengan penggunaan fase, diharapkan siswa akan dapat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dan keterampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun CP.
Kita bisa lihat di sini ya. Jadi garis finish CV itu ada di kelas 12. Kemudian pemerintah membuat menjadi 6 etape yang disebut fase. Setiap fase sampai 1 sampai 3 tahun. Kemudian fase ini membedakan aja dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase perkembangan yang berbeda. Jadi ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, dari perkembangan yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi yang disiapkan pemerintah, struktur kurikulumnya, capaian pembelajaran CP, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Oke, ini kerangka-kerangka. Selain itu merupakan bagian dari kemampuan dan kesiapan sekolah masing-masing. Oke, baik, kita lihat. Kembali ke pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi ada capaian pembelajaran pada setiap fase. Rigid dari fase nanti kita lihat. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu ada CP ya, capaian pembelajaran. Oke. Pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase CV dan waktu tempuhnya. Fase satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Agar bisa menentukan strategi yang sesuai, kita perlu tahu titik awal keberangkatan para peserta didik. Jadi strategi dan lain sebagainya itu kembali ke sekolah. Selanjutnya, sistematika capaian pembelajaran, rasional, tujuan, karakteristik CP. Ini komponen CP. Rasional mata pelajaran. Jadi ada alasan mempelajari mapel, keterkaitan antara mapel, kebermaknaan mapel dalam menunjang kehidupan peserta didik. Tujuan mata pelajaran, kemampuan yang perlu dicapai pelajar setelah mempelajari mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran, biasa deskripsi umum, elemen-elemen, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Capaian setiap fase menurut elemen. Dibuat dalam bentuk matrik. Setiap elemen dipetakan menurut perkembangan siswa. Selanjutnya, identifikasi hasil yang diinginkan. Jadi ini urutan-urutannya teman-teman. Dari CP, capaian pembelajaran, nanti ada TP, tujuan pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Bagaimana penggunaan CP pada satuan pendidikan? Nah, ini untuk yang kita bahas tentang fase tadi untuk umum ya, jenjang pendidikan dasar dan menengah. CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. Jadi bukan per tahun, seperti misalnya 1 tahun, 2 tahun, tidak, tapi fase. Fase ini 1 sampai 3 tahun, tadi pernah dibahas ya. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Jadi pusat pada siswa bukan ketuntasan materi. Kalau kita dulu ada mengenanya ada KKM ya. Ini kurikulum merdeka ini jadi berpusat pada siswa. Jenjang PAUD, fase pondasi usia sampai 5 sampai 6 tahun. Jenjang SD fase A, kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase A. Fase B, kelas 3 sampai 4 SD. Fase C, kelas 5 sampai 6 SD. Fase jenjang SMP, fase D, kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Jenjang SMA, SMK, fase E, kelas 10
fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Ya, ini fase-fase A sampai F untuk jenjang SD, untuk jenjang SMA. Jenjang PAUD dinamakan fase pondasi 5 sampai 6 tahun. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana dengan capaian pembelajaran pendidikan khusus atau DIKSUS? Bagi siswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus, namun jika tidak mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan CP reguler dengan menetapkan prinsip modifikasi kurikulum. Untuk CP DIKSUS, penentuan fase CP untuk siswa berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik. Sangat mungkin sekali di sebuah kelas terdapat perbedaan CP yang digunakan. Dalam pendidikan khusus terdapat prinsip lintas fase, mengingat kondisi siswa berkebutuhan khusus sangat beragam, sehingga sangat dimungkinkan untuk mata pelajaran tertentu seorang berada di fase A, namun di mata pelajaran lain berada di fase B. Jadi pada pendidikan khusus CP dapat menggunakan CP khusus untuk pendidikan khusus ya, atau bisa juga sebenarnya diturunkan di TP-nya, di tujuan pembelajarannya, disesuaikan lagi. Penentuan fase CP ini di DIKSUS dari hasil asesmen diagnostik. Oke, lanjut. Nah, ini fase-fase untuk A sampai F untuk SLB. Untuk SLB, capaian pembelajaran didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Jadi ini sudah fix. Untuk fase A pada umumnya usia mental 7 tahun. Fase B pada umumnya usia mental 8 tahun. Fase C pada umumnya usia mental 8 tahun. Fase D pada umumnya usia mental 9 tahun. Fase E pada umumnya usia mental 10 tahun. Fase F pada umumnya usia mental 10 tahun. Oke, ya. Baik. Kemudian nanti kita lanjutkan pada materi selanjutnya teman-teman, arti elemen dalam capaian pembelajaran. Kita sudah sampai di sini. Capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Nanti kita lanjutkan ke selanjutnya tentang elemen dan lain sebagainya. Kita juga sudah belajar tentang fase. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Sukses selalu dan tetap semangat untuk belajar. Saya akhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.